Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Kali ini kita jumpa lagi di acara WhatsApp Reflection Day and Night. Saya Pendeta Ivon Tarore Lopati dari GPIB Immanuel Depok akan menemani saudara di masa-masa social distancing ini untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang kasih di dalam Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa, merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon belas kasihan dan kemurahan-Mu. Jika hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berdoa, merendahkan diri di hadapan-Mu, itu karena kemurahan-Mu semata-mata. Karena itu ya Bapa, urapi hamba-Mu, setiap kami yang mendengar, nyatakanlah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Tawarikh 7 ayatnya yang ke-14. 2 Tawarikh 7 ayat 14 yang menyatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, di masa seperti sekarang ini, saat virus Corona mengganas di seantero dunia, termasuk di negara kita Indonesia tercinta ini, maka satu-satunya harapan yang dibutuhkan oleh manusia adalah mengalami pemulihan. Pemulihan atau pulih artinya sembuh, baik kembali, memperbaiki, memperbaharui seperti keadaan semula. Itulah yang sangat dirindukan oleh setiap insan di dunia saat ini. Entah hal itu menyangkut sakit penyakit, entah itu menyangkut ekonomi, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, karier, dan lain sebagainya. Kita membutuhkan pemulihan tersebut. Renungan hari ini adalah bagian dari jawaban Allah kepada Salomo setelah dia membangun bait-Nya yang kudus. Di situ Tuhan memberikan nasihat kepada Salomo. Jika ia dan umat Tuhan tetap setia dan berbuat seperti apa yang Tuhan ingini, maka Tuhan akan memulihkan keadaan mereka, negeri mereka. Pertanyaannya, apa saja yang Tuhan ingini agar umat mengalami pemulihan darinya? Ada beberapa poin yang ditekankan di ayat 14 dari 2 Tawarikh 7 tersebut. Yang pertama, mengaku dosa dan merendahkan diri. Saudara, kalau kita lihat sekarang ini, semua orang berlutut. Semua orang menyadari keberadaannya dengan peristiwa ini. Dan mereka merendahkan diri dari pimpinan negara sampai masyarakat kelas manapun. Semua merendahkan diri. Ayat 14 tadi kan mengaku dosa, merendahkan diri dan berdoa. Dalam salah satu video seorang pemimpin di Kongres Amerika misalkan, negara adik kuasa, pada saat di ruang kongres itu dia berdoa, hamba Tuhan yang berdoa itu mengatakan, Tuhan ampuni kami yang selama ini kami merasa kuat, kami merasa mampu, kami merasa punya segala-galanya. Kami hidup secara bebas dalam perkawinan, dalam rumah tangga. Kami tidak merasa butuh 10 firman-Mu. Kami merasa tidak butuh agama di sekolah-sekolah kami. Dan dia merendahkan diri.
dia berdoa. Juga dikatakan di sini, bukan saja mengaku merendahkan diri berdoa, tetapi juga dikatakan mencari wajah Tuhan. Ketika kita bicara tentang mencari, dari kecil kita selalu berkaitan dengan kata mencari ini. Mencari pendidikan, mencari pekerjaan, mencari teman hidup, mencari dan merindukan mendapatkan anak, mencari kedamaian. Sampai kita tua, kita tetap hidup dalam pencarian. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Shalom, kerajaannya, maka segalanya akan ditambahkan. Tuhan sudah kasih, tapi Tuhan akan tambahkan ketika kita mencari Dia. Lalu juga dikatakan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Berbalik artinya bertobat. Kalau kita mau mengalami pemulihan dari Tuhan, tidak ada kata lain, tidak ada cara lain yang harus kita lakukan, yaitu tidak saja merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, tapi berbalik kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Maka janji Tuhan itu digenapi di Fatsal 7 ayatnya yang ke-14 bagian terakhir, katakan, aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa dan memulihkan negeri mereka. Ada hubungan yang kuat sekali antara kita mengaku dosa, menerima pengampunannya, dengan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Saya tidak tahu apa yang saudara alami saat ini. Entah itu sakit penyakit, entah itu pergumulan dalam keluarga, entah itu pekerjaan, entah itu ekonomi kita. Kalau kita mau Tuhan pulihkan itu saat ini, maka yang Tuhan kehendaki adalah kembali merendahkan diri, berdoa, mencari kehendak Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memulihkan keadaan kita, negeri kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami bagaimanakah kami yang rindu untuk mengalami pemulihan itu. Apapun keberadaan kami, Tuhan, ampuni kami, layakkan kami untuk menerima pemulihan yang daripada-Mu. Biarlah ini menjadi satu perenungan bagi kami di saat ini. Tuhan, ampuni kami. Setiap kami ada kesalahan-kesalahan yang kami buat secara menyeluruh di bangsa ini, di keluarga kami, di gereja kami, hamba-hamba-Mu, pemimpin-pemimpin negara. Kami merendahkan diri, Tuhan. Tolong pulihkan supaya kami boleh hidup sebagaimana kami biasa melakukan itu dalam kehidupan bersama kami lagi. Tetapi Tuhan, biarlah kami berbalik dari semua apa yang Tuhan tidak ingini, supaya pemulihan itu terjadi. Inilah doa, harapan, penyerahan diri kami dalam kasih Kristus. Sumber pemulihan itu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sampai jumpa lagi di acara WhatsApp Reflection Day and Night berikutnya. God bless you.